Halo teman-teman semua, kenalin kami dari kelas 11 MIPA 3 SMAN 1 Cipatat. Di kesempatan kali ini kita bakalan belajar lebih jauh terkait teknik pengolahan makanan khas daerah bersama Adinda, Raisya, Sinta, Syahla, Tiara, dan Yulia. Yuk kita simak penjelasannya. Teknik basah. Kesatu, merebus, boiling. Rebus merupakan metode memasak dengan cara memanaskan air atau kaldu hingga mendidih, lalu makanan yang dimasukkan ke dalam air tersebut hingga matang. Teknik masak ini dapat digunakan untuk mematangkan telur, pasta, ayam, sayuran, dan beberapa jenis seafood. Contohnya, klepon isi gula merah. Yang kedua, merebus dengan menutup bahan pangan atau poaching. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching ini adalah teknik memasak makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan pangan dengan api di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Makanan yang diolah berupa makanan lunak dan dapat lebih cepat pengolahannya, yaitu buah, sayuran, telur, dan ikan. Contohnya seblak dan pentol. Merebus dengan sedikit cairan brushing. Teknik brushing adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan, yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Contoh, rendang dan semur daging. 4. Menyetup atau menggulai atau stewing. Teknik stewing adalah teknik mengolah bahan makanan dengan terlebih dahulu ditumis dan dilanjutkan dengan direbus dengan sedikit cairan bertujuan agar aroma yang keluar bersatu dengan makanan. Contohnya, gulai ikan patin. Yang kelima, mendidihkan atau simmering. Simmering adalah teknik memasak dengan cara merebus seperti boiling, tapi dengan suhu yang dijaga agar tetap stabil di bawah 100 derajat Celcius dan di atas suhu poaching. Caranya adalah dengan mengecilkan api ketika air mulai mendidih. Contoh makanannya adalah rawon dan karek. Yang keenam ada teknik mengetim. Mengetim, yang istilah asingnya au bain-marie, adalah memasak wadah berisi bahan makanan yang direndam dalam air mendidih. Boleh dibilang ini teknik memasak yang paling jarang kita lakukan. Teknik panas kering dengan minyak. Pertama, menggoreng dengan minyak basah. Deep frying. Deep frying atau goreng rendam adalah metode memasak di mana makanan direndam dalam minyak panas. Minyak secara instan memasak lapisan luar makanan, menutup bagian tengahnya. Ini biasanya menghasilkan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut, membuat makanan yang digoreng renyah keemasan. Contohnya risoles dan lumpia. Yang kedua, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying secara umum berarti menggoreng dengan minyak yang lebih sedikit. Makanan yang digoreng tidak tenggelam di dalam minyak, tapi ukuran tinggi minyaknya kira-kira hanya sepertiga dari tinggi makanan. Contohnya perkedel jagung. Yang ketiga, menumis sunting. Teknik memasak sunting adalah menggoreng dengan sedikit minyak. Ini berkebalikan dengan deep frying. Alat masak yang digunakan biasanya berupa wajan, datar, atau wok. Idealnya, wajan dan minyak haruslah berada pada suhu panas agar proses memasak menjadi efisien. Contoh, cah, kangkung, capcay. 1.3. Teknik panas tanpa minyak. 1. Memanggang atau baking. Mengutip ilmu dan teknologi boga dasar oleh Eka Rahmawati dan kawan-kawan. Teknik baking adalah teknik memasak menggunakan oven kompor atau oven listrik untuk mematangkan masakan tertentu tanpa menggunakan minyak atau air sebagai medium pindah panas. Contohnya, pepes otak-otak. Yang kedua, ada membakar atau grilling.
Grilling merupakan pembakaran atau pemanggangan dengan kontak langsung antara bahan dengan sumber api. Perbedaan metode ini dibanding dengan baking ialah penggunaan suhu grilling yang lebih tinggi karena sumber api diletakkan langsung di bawah bahan. Contoh, surabi, ayam bakar kecap. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dadah.